sekali memang ya kalau liburan ke taman bermain, naik roller coaster. Tapi Apalagi, saya nggak berani. apalagi dengan keluarga, ini juga salah satu cara menghabiskan waktu luang bersama keluarga begitu Iya, ya. Dan terkait dengan informasi tadi tentang meningkatnya kunjungan wisata di Kota Batu khususnya di Jatim Park 1, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan manajer operasional Jatim Park 1, Mas Andi Wahyu yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Kita sapa langsung, selamat siang Mas Andi. Ya, halo, selamat siang. selamat siang Mas Andi, sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Alhamdulillah. Di studio ada Baik. Fauzi dan juga Heralda. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan begitu ya bergabung Betul bersama sekali, kami di Publik Publik Bicara. Bicara siang hari ini. Mas, ya, kita melihat dari antusiasme warga Jawa Timur khususnya ya yang berlibur begitu di Jatim Park 1. Bisa diceritakan bagaimana hype-nya, antusiasme warga ini selama liburan akhir tahun pelajaran di bulan Juni ini? Juni-Juli ya? Bisa diulang? Oh Bisa iya, diulang. baik. Mas Betul, Andi, betul. jika melihat antusiasme warga, terutama warga Jawa Timur yang berlibur di Jatim Park 1, bagaimana Mas Andi bisa ceritakan bagaimana antusiasme warga ini berlibur di sana? Oh, baik, baik. Kalau antusias warga ya, khususnya Jawa Timur, karena setelah puasa ya, puasa rekreasi selama 2 tahun lebih ya. Jadi untuk saat ini ya lumayan. Tapi kalau kita mengingat sebelum pandemi ya masih jauh. Tapi sekarang ya kembali di angka sekitar antara 60% sampai 50% lah kunjungannya, nggak seperti sebelum pandemi. Tapi ya kita tetap optimis lah, nanti kedepannya pasti kita akan bertambah ramai lagi karena kita juga nggak akan diam, juga akan mendapat beberapa wahana supaya masyarakat Jawa Timur maupun luar kota Jawa Timur supaya lebih tertarik lagi ya berkunjung ke kota wisata. Jadi begitu Mbak. Baik. Kemudian di momen libur sekolah ini Mas Andi, ada berapa jumlah kunjungan wisatawan rata-rata dalam satu harinya dibandingkan dengan hari sebelum liburan kemarin? Kebetulan gini, di saat liburan sekolah kunjungan kita sebenarnya lebih menurun sedikit ya daripada sebelum di saat liburan sekolah. Karena apa? Karena rata-rata dari rombongan atau dari travel sekolah mereka mencuri stop di saat sebelum liburan sekolah atau season yang kita tetapkan saat ini. Karena apa? Karena tiketnya saat ini kita di angka season. Kalau kemarin kita tiketnya di weekday gitu. Berarti memang dari tiketing sendiri ya, high season ini jadinya orang-orang karena memang liburannya itu meski sekarang kan pandemi juga tetap di rumah sepertinya ya. Jadi orang-orang pada liburannya low season begitu ya, Mas Andi. Iya. Nah, jika melihat dari tadi keterangan dari Mas Andi bahwa akan ada wahana-wahana baru, apa saja wahana-wahana yang akan ditambah dalam Jatim Park 1 ini, Mas Andi? Di Jatim Park 1 kemarin sebelum kita buka ya, kita sudah siapkan memang karena di samping kita juga tetap di dalam perawatan retret kita, wahana-wahana kita, rutinitas maintenance dan lain-lain, kita juga siapkan. Di Museum Tugu ada baru yaitu COVID Corner, yaitu sebuah wahana pandemi ya, yang nanti masyarakat bisa tahu banyak edukasinya mulai dari zaman pandemi apa saja di situ ada. Karena yang lebih kita tapi nanti yang tetap kita lebih tonjolkan yaitu di saat COVID ini. Nah, terus yang untuk lain-lain di Jatim Park 1 kebetulan ada wahana baru yang namanya Alkisah juga, itu ada gedung teater juga, di situ ada show pertunjukan juga. Terus yang belum jadi saat ini yang kami siapkan yaitu House of Bloom. Nah, House of Bloom itu adalah sebuah misteri ya, sebuah misteri badut yang nantinya akan jadi unggulan lah nantinya. Kita siapkan itu. Baik, menarik juga ya. Selain dengan penambahan objek atau atraksi-atraksi di Jatim Park 1, apakah ada hal lain ini, inovasi lain untuk menarik kunjungan wisata, khususnya di momen high season ini? Mungkin terkait dengan paket-paket tiket di Jatim Park 1, terus ke Jatim Park 2, dan lain sebagainya. Boleh disampaikan kepada masyarakat, Mas Andi? Baik, untuk paket tiket, kita sebenarnya paket tiket kita tetap di harga weekend ya, mulai tanggal 20 kemarin sampai tanggal 8 Juli ke
depan kita tiket tetap di harga weekend, semuanya rata jadi di harga weekend. Cuma di saat ini kita ada tambahan hiburan, sebuah entertain yang kalau di hari biasa kalau low season kita entertain kita cuma Jumat Sabtu Minggu ya, kita kalau saat high season ini kita entertain kita mulai tiap hari kita ada gitu loh, tiap hari kita ada untuk servis pengunjung semuanya, kita ada live musik dan lain-lainnya tiap hari kita ada. Karena apa ya, karena untuk meramaikan suasana liburan ini juga gitu. Berarti memang dari Jatim Park sendiri sudah mengusahakan begitu ya, banyak sekali paket dan juga wahana baru. Nah, tentunya ekspektasinya adalah banyak sekali warga Jawa Timur khususnya yang akan ke sana. Nah, bagaimana dengan persiapan protokol kesehatan? Apakah di sana tetap dijaga atau bagaimana kondisinya, Mas Andi? Ya, untuk protokol kesehatan kita tetap sama ya. Kita tetap sama di saat kita pandemi. Jadi kita ada checkpoint kita tetap sediakan, terus di situ ada pengukuran suhu tetap, masker wajib tetap, terus tidak lupa aplikasi peduli lindungi kita wajib. Jadi kita tidak mengurangi karena kita tetap juga ingin mendukung dan menjaga semua, karena supaya nggak terulang kembali. Ya, karena kondisi kemarin jujur saja ya, bisnis pariwisata sangat-sangat terpuruk sekali karena adanya pandemi. Baik. Kemudian terkait dengan aturan dari Presiden Joko Widodo sempat disampaikan bahwasanya boleh menanggalkan masker begitu ya di lokasi terbuka. Kita tahu bahwasanya Jatim Park 1 ini juga ada beberapa lokasi yang juga outdoor atau di ruang terbuka. Nah, di titik-titik mana saja dan juga di momen apa saja kira-kira warga masyarakat atau wisatawan boleh untuk melepaskan masker? Apakah ada aturan tersebut, Mas? Kalau aturan tersebut kita tetap menyarankan. Jadi kita tetap menyarankan ke semua pengunjung, baik indoor maupun outdoor, di ruangan indoor maupun outdoor tetap menggunakan masker, karena di saat ada kerumunan lah disitulah tetap kita menghimbau supaya menggunakan masker, karena antrian juga di setiap wahana kita juga banyak sekali pengunjung, lebih dari 50 orang antrian. Jadi masker tetap kita himbau, kita sarankan selalu memakai masker demi kesehatan kita semua, jangan sampai pandemi ini terulang kembali, intinya seperti itu. Betul. Berarti memang tetap dijaga ya secara protokol kesehatan, dan kabar-kabarnya memang kan pemerintah akan juga menerapkan aturan kalau harus vaksin booster untuk beberapa wilayah ya, terutama wilayah mall ya, saya juga. Nah, bagaimana dengan Jatim Park sendiri? Apakah nantinya akan menerapkan itu meninjau dari ibu kota yang sekarang sudah mulai naik lagi nih, Mas Andi, kasus COVID-nya? Nah, kalau itu kita tetap mengikuti lah. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah seperti apa. Kalaupun harus seperti itu ya kita harus menjalankan seperti itu juga. Seperti kemarin kita booster juga, booster ketiga, booster yang pertama kemarin ya, vaksin 1, 2, terus booster yang pertama kita juga membuka di sini layanan untuk pengunjung juga kita sediakan juga. Kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Jadi supaya untuk mendukung juga, mendukung pemerintah juga untuk melancarkan semua pemerintahan. Kalau itu semuanya kita mengikuti dari pemerintah, nanti arahnya seperti apa. Terlepas dari aturan apapun yang diterapkan oleh pemerintah nanti, kita juga sadar dan juga tahu bahwasanya masyarakat di Jawa Timur pastinya juga sudah aware dan juga sadar terkait dengan penerapan protokol kesehatan begitu ya. Karena itu kembali lagi akan kembali kepada masyarakat sendiri. Kemudian nih kalau berbicara tentang Jatim Park 1, Mas Andi, kita tahu bahwasanya Jatim Park 1 ini sebagai salah satu objek wisata edukasi juga begitu ya. Apa yang menjadi wahana atau objek-objek favorit dari para wisatawan yang datang ke sana nih, Mas? Dari awal kita masuk Jatim Park 1, kita menyuguhkan di situ ada galeri etnik Nusantara yang sudah menggambarkan dari gambaran adat istiadat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari di situ kita ada dari pakaian, terus ada dari rumah adat, macam-macam yang kita suguhkan. Sampai nanti kita ada science center ya, science center di situ untuk pengunjung juga bisa langsung aplikasi di situ mencoba alat peraga apapun bisa. Terus kita juga bisa langsung ke taman sejarah di situ juga banyak sekali kita menyuguhkan mulai dari sejarah per periodik juga ada. Terus terakhir kita juga di situ ada adegan prasejarah yang menyuguhkan adegan di situ ada diorama dulu zaman prasejarah seperti apa. Jadi
untuk edukasi Jatim Park 1 memang benar-benar kita lengkap. Benar-benar nanti selanjutnya kita juga akan menambah edukasi yang mungkin bisa menjadi wawasan atau menjadikan tambahan ilmu buat sekolah-sekolah yang mungkin di sekolah nggak ada, nah ada gitu, ya seperti itu. Baik, berarti memang wisata edukasi ini adalah salah satu poin utama begitu ya yang menjadi daya tarik dari Jatim Park sendiri. Betul. Nah, kalau begitu dari pengunjung yang datang itu memang anak-anak kah atau malah justru lansia-lansia nih yang banyak ke sini gitu? Kalau Untuk sejauh pengunjung ini. kita macam-macam ya. Di Macam-macam. saat liburan sekolah ini yang kebanyakan mulai dari TK, SD, SMP banyak sekali, family pun banyak. Jadi kita untuk pengunjung semuanya bisa menikmati lah. Edukasi yang kita suguhkan juga macam-macam. Mungkin katakanlah orang tua dulu belum pernah tahu sejarahnya ini apa gitu kan lah. Iya. Mereka bisa untuk mengetahui itu semua. Ya, Baik. baik. Artinya belajar itu nggak mengenal usia begitu ya. Kalau dalam Mas Andi ya. Kemudian Mas, terakhir mungkin pesan dan juga harapan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin ya untuk masyarakat di sekitar wilayah Kota Batu di momen high season liburan libur sekolah nih akhir bulan ini ya, Bulan di awal bulan ini. Pesan-pesan saya ya selalu jaga protokol kesehatan, intinya seperti itu. Yang kedua, selama ini kunjungan kita banyak ya, dari beberapa daerah, kalau bisa kita servis ke tamu, ke orang yang sudah berkunjung ke Kota Batu, meskipun ke tempat-tempat pariwisata, ya kita tunjukkan bahwa kita benar-benar welcome sama mereka, kita tunjukkan servis kita yang terbaik untuk mereka yang sudah berdatangan ke sini. Supaya apa? Supaya nanti kesan mereka ataupun mereka setelah datang ke sini bisa bercerita lah ke saudara, ke teman bahwa di Jatim Park 1 khususnya terutama di Kota Batu itu menjadi benar-benar tujuan wisata yang paling utama. Itu tujuan saya, saran saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andi atas waktunya bersama kami di Publik Bicara, dan semoga informasi yang sudah disampaikan Mas Andi pada siang hari ini dapat menarik banyak wisatawan ya, terutama di Jawa Timur untuk terus datang ke Jatim Park 1. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Terima kasih Mas Andi, selamat Terima kasih. beraktivitas kembali. Ya memang kalau misalkan berbicara tentang kota wisata Batu dan Jatim Park 1 ini menjadi daerah yang banyak begitu ya. Bahkan saya aja sering nih main ke Kota Batu. Kalau misalkan iseng di momen weekend. Atau galau-galaunya Fauzi biasanya ini langsung ke Batu dia Kalau memang. galau saya dengerin musik begitu Oh, ya. ya tapi kan bagus di itu. Bukit Paralayang pernah ke sana kan? Betul, pernah Waduh, dong. itu bagus sekali loh. Coba ya nanti Publik kita Jawa kesana Timur. langsung aja ya. Boleh, Tapi boleh. sebelum itu nanti kita sajikan satu lagu lagi nih selingan untuk publik Jawa Timur. Masih lagu dari The Canberries dengan judul Promises.